Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal naf'a wal intifa' wal mudzakarata wal tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al-huda wa ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa alumikum fid darain amin. Wa kana al-imam Malik bin Anas rahimahullah dha waqarin wa khasyah mubalighan fi ta'zimi ilmi ad-din kathir al-adabi wa tawqiri li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibn al-Mubarak kuntu 'inda Malik wa huwa yuhaddithuna faladaghathu akrabun 16 maratan wa huwa yataghayyaru launuhu wa yasfarru wa la yaqta'u haditha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Falamma faragha min al-majlisi qultu lahu ya Aba Abdillah laqad ra'aitu minkumul yawma ajaban. Qala na'am innama sabartu ijlalan li hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa an ibni Wahbin qala qila li ukhti Malik ma kana syughluhu fi baitih qalat al mushafu wat tilawah. Masih menceritakan dan memberikan gambaran kepada kita kehidupan ulama-ulama yang benar-benar mengamalkan ilmunya. Ulama yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Di benar-benar ulama di sisi Allah, di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan ulama di mata orang awam. Kemarin kita telah menceritakan di antaranya Imam Abu Hanifah, bagaimana beliau ibadahnya, kebaikannya, dan yang lain sebagainya. Kali ini menceritakan tentang Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas ini dza waqarin wa khasyah. Tentunya beliau salah satu pemimpin dari 4 mazhab. Imam Malik bin Anas memiliki ketenangan. Imam Malik memiliki ketenangan. Wa khasyah, dan memiliki rasa takut yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah keduanya ini, waqar dan khasyah, akan dimiliki bagi orang-orang yang matang dalam keilmuan. Orang yang matang dalam keilmuan agama, dia akan memiliki waqar, ketenangan, wa khasyah, dan rasa takut kepada Allah. Gak bimbang, gak resah, gak takut kepada selain Allah. Kalau kita digoncang sedikit ekonomi, bukan dalam pekerjaan kita, negara, kita ikut bingung. Khawatir dampaknya ke kita.
Akhirnya melakukan ini, melakukan resah, nggak tenang. Gimana nanti kalau gini, gimana nanti kalau gitu, dan yang lain sebagainya. Lah, kenapa? Keilmuannya kurang matang. Saya nggak ngomong nggak punya ilmu, keilmuannya kurang matang, makanya nggak tenang. Tapi lihat mereka coba, para ulama al-amilun, tenang. Mau ada ini, mau ada itu, mau harganya naik, mau harganya turun, mau harganya hilang, mau harganya datang, tenang dia, nyantai. Kenapa? Lah iya, ngapain ngiributin harga? Buat apa kita bingung tentang harga, tentang kenaikan dan lain sebagainya? Kita bingung itu kan karena apa? Kita mau yang enak-enak. Kita mau yang lebih dari kebutuhan. Makan, mencari yang lebih dari kebutuhannya. Mereka itu sekedarnya. Makan sekedarnya. Jadi apapun yang ada dan itu bisa dimakan, akan dimakan. Enggak perlu yang nikmat-nikmat, yang lezat-lezat baru dimakan, kalau enggak dibuang. Enggak, yang ada dimakan. Ngikuti siapa? Rasulullah. Rasulullah ketika datang ke rumah istrinya, apakah ada makanan? Enggak ada, enggak ngamuk-ngamuk Rasulullah. Coba suami zaman sekarang coba, kerja pulang enggak ada makanan, wah ngoceh. Rasulullah enggak marah. Oh kalau gitu saya puasa, nyantai Rasulullah. Ada enggak ada, cuma adanya cuka, ya sudah, nikmal idam al-khol, dipuji sama Rasulullah. Kenapa? Apa yang ada yaitu dimakan. Karena itu semuanya tidak begitu perlu, tidak begitu penting untuk pengabdiannya kepada Allah. Sehingga mereka tenang, pengabdian kita kepada Allah. Nah, itu semua karena kurang mantepnya. Ilmu takut juga gitu. Rasa takut itu tumbuh dari pengamalan ilmu. Jadi ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang kita miliki, kita amalkan, di situ akan menumbuhkan rasa takut. Kalau kita hanya punya ilmu tidak diamalkan, nggak akan ada rasa takutnya. Tapi kalau ada ilmu dan diamalkan, rasa takut akan tumbuh. Itu seperti ladang yang siap tumbuh. Apapun yang ditanam di dalamnya, rasa takut akan tumbuh. Karena itu dikatakan al ilmu khasyya kullu yu'raf bidzaka ahlu. Ilmu itu membawa semua yang berilmu untuk rasa takut, memiliki rasa takut. Kapan? Ya ketika diamalkan. Sehingga diantara tandanya ulama yang difirmankan oleh Allah yang takut kepadanya, yaitu adalah orang-orang yang berilmu, yang ilmunya diamalkan. Itu Imam Malik, memiliki rasa ketenangan dan rasa takut. Mubalighan fi ta'zimi ilmiddin, sangat mengagungkan ilmu agama. Ilmu agama sangat diagungkan. Nah tentunya kembali lagi, orang itu kalau tidak mengerti atau kurang paham, dia sedikit meremehkan atau memang meremehkan. Kenapa? Nggak tahu. Barang berharga, orang yang mengetahuinya akan menjaganya, merawatnya, bahkan siap membeli dengan harga yang tinggi karena tahu ini barang berharga. Tapi orang yang nggak tahu, orang yang nggak ngerti, dia akan menaruhnya sembarangan. Mungkin dia tidak merawatnya, tidak menjaganya, dan yang sebagainya. Kenapa? Karena nggak ngerti.
Gak paham. Orang berakal dengan orang gila. Orang berakal, sesuatu yang berharga dijaga. Orang gila dibuang-buang, dilempar-lempar. Padahal kalau itu pecah atau kalau itu hilang, dia akan rugi ratusan juta mungkin atau puluhan juta mungkin. Tapi orang gila nggak tahu, pokoknya dibuang, dilempar. Kenapa nggak ngerti? Sama dengan kita. Kita ini kurang mengerti kemuliaan ilmu agama, karena itu kita kurang menghargai, kurang menghormati, meremehkan. Khususnya kalau pelajaran yang diajarkan itu sudah pernah dipelajari. Ini banyak orang yang meremehkan. Terus tahu aku pengen ngaji gue loh. Nggak ada urusannya dulu pernah dan nggak pernah. Belajar itu nggak ada urusan ini dulu pernah dan pernah, nggak ada. Namanya belajar itu ya terus, mau itu pernah dipelajari ataupun tidak. Seakan-akan orang yang ngomong seperti itu tuh sudah benar-benar memahami semua dari setiap katanya. Jadi setiap kata dia memahaminya. Padahal dibuka ulang, coba ini artinya apa? Asal katanya apa dia nggak ngerti. Tapi karena pernah menghatamkan sudah dia nggak mau mempelajarinya lagi. Kita ini yang pernah sekolah kelas 1 sampai SMA, dibukakan buku sekarang mungkin ada kesulitan. Loh, kan kamu sudah kuliah, kan kamu sudah lulus, ini pelajaran kelas 5 SD loh, kok nggak paham, kok nggak ngerti. Buktinya apa? Banyak orang tua sekarang gara-gara daring nggak paham, akhirnya nyari dari Google dan yang lain sebagainya. Lo itu menunjukkan bahwasanya apa? Lo walaupun dulu kamu pernah sekolah dan lulus, tapi pelajaran yang dulu-dulu ada yang kamu nggak pahami, ada yang belum kamu mengerti. Nggak semuanya kamu mengerti. Karena itu jangan meremehkan ilmu agama. Itu ilmu umum. Ilmu agama lebih lagi. Ilmu agama ini posisinya di atas ibadah loh ya. Di atasnya ibadah, di atasnya sholat, di atasnya puasa, di atasnya zakat, di atasnya haji, ilmu agama. Kita kalau mendengarkan tentang keutamaannya sholat, bisa ini, bisa itu, keutamaannya zakat, keutamaannya sedekah, keutamaannya haji, keutamaannya ini, itu semuanya di bawah ilmu. Kemuliaan yang kita ketahui dari setiap macamnya ibadah masih di bawahnya ilmu, ilmu di atasnya. Masa kita remehkan yang di atas setiap ibadah tadi itu? Mau buktinya betapa mulianya ilmu? Para ulama darus, di antaranya Imamul Bukhari dan ulama-ulama yang lainnya, bagaimana mereka untuk mendapatkan satu hadisnya Rasulullah yang diriwayatkan dari Nabi yang didengarkan orang tersebut, dikejar walaupun beda negara, bukan beda kota, bukan beda provinsi, beda negara. Camkan ini ya, bukan tulisan di WA camkan, tapi wongi tidak tahu ngecamkan kopi to misalnya, bukan. Camkan ini dengar, pikir, ya. Masukkan dalam hati kita. Satu hadis, bukan 1, 2, 100, 300 hadis, bukan, satu hadis dikejar untuk mendapatkannya dari orang yang mendengarkan dari Rasulullah. Coba kalau kita bayangkan, lapo satu hadis sampai rono-rono, biayanya berapa? Dia harus keluar negeri, beda dari negaranya keluar. Apalagi zaman dulu belum ada pesawat. Sekarang mudah, tinggal punya duit, ada pesawat, jalan tuh, nggak butuh waktu lama. Lah dulu
butuh harian, butuh bulanan. Bukan 1 hari, 2 hari, mungkin puluhan hari. Hanya untuk mendapatkan 1 hadis. Coba bayangkan. Apakah itu menunjukkan bahwa ilmu itu murah? Bahwa ilmu itu gak berharga? Sangat berharga, melebihi perjuangan mereka untuk mendapatkannya. Karena itu Al-Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan apa? Sirtu abdan liman allamani harfan. Atau dalam perkataan yang lain, ana abdun liman allamani harfan. Aku adalah budak. Budak itu enggak memiliki apapun. Dalam Islam budak itu tidak memiliki apapun. Pakaian yang dipakai bukan miliknya dia. Itu budak. Pakaian yang dipakai bukan miliknya dia. Dia pakai tapi bukan miliknya dia. Miliknya siapa? Miliknya tuannya. Miliknya majikannya. Itu budak. Dan budak itu kalau jahiliyah mereka itu dibuat terus bekerja tanpa henti. Tanpa henti. Islam aja mengajarkan rahmat walaupun kepada budak. Diajarkan rahmat sehingga mereka dikasih waktu istirahat, mereka dikasih makan. Walaupun mereka budak tapi dihormati masih dalam Islam. Tapi kalau jahiliyah enggak dihormati sama sekali. Lah budak itu kenapa? Seperti harta benda budak itu. Kapan kita membutuhkannya ya kita tetap milik kita, kapan kita nggak butuhkannya kita tendang, kita jual. Seperti kendaraan. Kendaraan ini masih bagus, enak dipakai ya kita pakai. Kendaraan ini nggak bagus, dijual aja, jual. Itu budak. Seperti itu. Imam Ali mengatakan apa? Siap menjadi budak. Kepada siapa? Yang mengajarkan banyak ilmu. Atau mengajarkan 1 fasal, 1 bab ilmu. Tidak, 1 huruf. 1 huruf. Ini semuanya menjelaskan betapa mulianya dan agungnya ilmu. Lah Imam Malik bin Anas sangat memuliakan ilmu agama. Kenapa? Mengetahui betapa pentingnya, betapa harganya, betapa mulianya, betapa agungnya itu ilmu agama. Dan beliau sangat adab dan memuliakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun Nabi sudah meninggal. Walaupun Nabi sudah meninggal, di antaranya Imam Malik ini kalau sholat di Masjid Nabawi. Biasanya kalau imam sholat 5 waktu ngimami, itu kalau sudah salam, imam ngadep kemana? Kalau di kita ini ngadep ke utara kan, posisi kanannya imam ada pada makmum, posisi kirinya ngadep ke barat, itu sunnah. Jadi setelah salam, imam itu menaruh anggota badannya yang kanan ke makmum, yang kiri ke kiblat. Itu sunnah. Dimanapun sudah, pokoknya posisinya seperti itu. Kanannya pada imam, pada makmum. Sunnah. Bukan imam tetap ngadep ke kiblat. Baca enggak. Muter. Dimanapun itu. Imam Malik ini berpendapat pun seperti itu. Kalau setelah salam, anggota badannya kanannya imam ke makmum. Tapi perbuatan yang diamalkan oleh beliau kalau di Masjid Nabawi berbeda. Jadi kirinya yang ke makmum. Jadi bukan gini tapi gini. Kalau di Masjid Nabawi. Kenapa? Kalau gini posisi Nabi ada di belakang. Kalau di Masjid Nabawi, mungkin yang pernah haji atau umroh,
Nah, tahu. Jadi kalau seperti ini posisi makam Nabi itu di belakang. Jadi di belakangi, dipunggungi. Kalau seperti ini menghadap ke makam Nabi. Lah mereka para ulama itu memuliakan adab, memuliakan akhlak, menaruh di atas segala-galanya. Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib, ibunya tidak pernah melihat punggungnya. Dalam arti apa? Tidak pernah membelakangi ibunya. Kenapa? Menghormati orang tuanya. Sehingga apa? Nggak pernah kelihatan punggungnya. Ibunya itu, orang tuanya nggak pernah ngelihat punggungnya, nggak pernah membelakangi. Jadi kalau ada orang tuanya, jalannya mundur. Memuliakan. Bahkan kaki ini, kalaupun jauh dari Ka'bah, tidak pernah mereka menselonjorkan kakinya ke arah kiblat. Para ulama itu nggak pernah. Kenapa? Menghormati, memuliakan. Kalau sekarang coba anak muda-muda, kalau tahlilan di kampung-kampung itu, terkadang kakinya selonjor. Bener, orangnya nggak di depannya persis, jarak antara dinding ke dinding, tapi selonjor ngadep ke sana. Kenapa? Nggak ngerti adab. Mereka enggak memuliakan. Karena itu Imam Malik, menghormati Rasulullah, walaupun Rasulullah sudah meninggal. Di antara bentuk penghormatan beliau apa? Beliau ini kalau mau menyampaikan hadisnya Rasulullah, itu wudhu, mandi, memakai pakaian yang baru, pakai wewangian, baru menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang enggak, pengajian ambil rokokan. Kanjeng Nabi dawuh, wong di konrek, wong di paha. Ini Imam Malik ini mandi dulu, memakai pakaian yang bersih, wewangian, baru menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak langsung, enggak rokokan, tapi mari ngentut, nyampaikan qala Rasulullah. Loh, enggak apa-apa, tapi adab kurang. Kalau mereka enggak mau menyampaikan itu minimal punya wudu, minimal. Apalagi mengajar ilmu agama, mereka sangat memuliakannya. Sehingga pada suatu hari, bukan hanya seperti itu, pada suatu hari ketika beliau menyampaikan hadisnya Rasulullah, disengat kalajengking. Bukan sekali, kalajengking menyengatnya 16 kali. 16 kali sengatan. Berubah warnanya nih, keringat. Ya apa disengat kalajengking? Itu enggak berubah posisinya dan menyampaikannya. Sengatan tadi itu enggak membuatnya bergerak. Kita kalau mungkin ada tikus lewat, apalagi yang mustamiin, kita aja akan refleks seperti itu. Ini memang sengat 16 kali, enggak bergerak, tetap menyampaikan qala Rasulullah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Enggak memutus hadisnya Rasulullah sama sekali, tidak diputus. Ketika selesai dari majelis, Imam Ibnu Mubarak berkata, "Ya Aba Abdillah, laqad ra'aitu minkumul yawma ajaban." Wahai Abu Abdillah, hari ini aku sangat kagum. Aku sangat kagum melihat keadaan darimu. Gala na'am, katanya Imam Malik. Na'am. Innama sabartu ijlalan li hadithi Rasulillah. Itu semuanya aku tahan, sabar untuk menghormati dan mengagungkan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya Rasulullah diagungkan, dimuliakan. Sengatan tadi itu enggak merubahnya, apalagi memutus hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Jadi sangat menghormati, mengagungkan ilmu agama. Dan juga sangat adab akhlak dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnu Wahab ini termasuk muridnya Imam Malik. Imam Ibnu Wahabin ini termasuk muridnya Imam Malik, senior. Beliau pernah bertanya kepada saudari perempuannya Imam Malik. Maka nasyughlu fil bait. Kerjaannya Imam Malik itu kalau di rumah apa? Apa yang dilakukan? Katanya saudarinya al-mushaf wa tilawah. Tidak ada lain kecuali Al-Qur'an, membacanya hadisnya Rasulullah. Itu yang kesehariannya dalam rumah. Kalau kita kan enggak. Mainan, nonton TV dan yang lain sebagainya. Imam Malik enggak, kerjaannya di rumah Al-Qur'an, hadis, Al-Qur'an, hadis. Dibaca, ditelaah, difahami. Itu yang dilakukan oleh Imam Malik. Nah, itulah gambaran ulama akhirat. Jadi waktunya itu tidak kosong dari ketaatan, kebaikan dan ibadah. Isinya ibadah, ketaatan yang membuat mereka selalu meningkat, ya, kebaikannya, ketaatannya, sehingga meningkatkan selalu derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu mudah-mudahan kita dapat mengagungkan, memuliakan ilmu agama, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk mendapatkannya dan mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.